Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dan rekan saya Ahmad Sulaiman. Di sini kami dari kelompok 9 dan saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi kelompok kami yang berjudul Integritas Aspek Epistemologi Ilmu Pengetahuan. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian epistemologi ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau ulasan. Hardono Hardy mengatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan skope pengetahuan, pengadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan menurut Azhumardi bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validilitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar, disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Dan selanjutnya, ruang lingkup, objek, dan tujuan epistemologi. Armai Arif mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz, epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan yang pertama, filsafat sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan. Dan yang ketiga, sistem bertujuan untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Selanjutnya ada hakikat epistemologi. Pembahasan mengenai hakikat merupakan hal yang sulit, terlebih lagi mengenai hakikat epistemologi, karena membahas hakikat ialah bagaimana cara kita mengungkapkan pemahaman kita terhadap sesuatu yang dapat mencakup atau mewakili keseluruhan, yang di dalam hal ini ialah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang berusaha memberikan definisi ilmu pengetahuan. Luasnya jangkauan epistemologi menyebabkan pembahasannya sangat detail dan sulit. Epistemologi juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Di sini dapat dilihat apakah seseorang itu menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Pada bagian lain dikatakan bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Selanjutnya, pendekatan epistemologi umum ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi barat, terdapat pendekatan yang berbeda dengan epistemologi Islam. Dari pendekatan ini dapat disimpulkan macam-macam epistemologi barat. Epistemologi barat telah mengadakan imperialisme ke seluruh dunia. Pendekatan-pendekatannya yang meniadakan aspek teknologi. Maka dari itu kita perlu mendefinisikan pendekatan-pendekatan tersebut agar lebih jelas mengetahui mengenai epistemologi barat. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain skeptis, rasional, empirik, dikotomik, positivis, objektivitis, dan antimetafisika. Yang pertama, pendekatan skeptis. Ciri skeptis adalah keraguan-raguan atau kesaingan. Tampaknya menjadi warna dasar bagi epistemologi barat.
Yang kedua, pendekatan rasional, empirik. Sebenarnya dalam metode spektif tidak bisa dilepaskan dari metode rasional. Dalam mekanisme kerja epistemologi barat, penggunaan rasio menjadi mutlak dibutuhkan. Yang ketiga, pendekatan dikotomik. Barat memisahkan antara kemanusiaan dari ilmu-ilmu sosial karena pertimbangan metodologi. Yang keempat, pendekatan positivis. Ciri positif dari epistemologi barat adalah dipengaruhi oleh positivisme, suatu ajaran yang digagas oleh Comte. Yang kelima, pendekatan anti-metafisika. Epistemologi modern yang diawali oleh Descartes telah menunjukkan atau mengarah pada antrosentrisme. Kecenderungan filsafat pada zaman ini adalah di bidang epistemologi, sehingga kurang begitu memperhatikan mengenai aksiologi atau ontologi. Bahkan potisme menolak cabang filsafat metafisika. Selanjutnya, metode epistemologi ilmu pengetahuan. Yang pertama, metode rasional. Metode ini adalah metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan pertimbangan-pertimbangan atau menggunakan kriteria kebenaran yang dapat diterima oleh rasio. Yang kedua, metode dialogis. Dialog merupakan salah satu metode epistemologi barat. Dialog berarti menyuruh manusia agar berpikir kritis dan rasional. Ketiga, metode komparatif. Metode ini merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan pengetahuan. Dan yang keempat, metode kritis. Salah satu pengembangan pengetahuan adalah kritik. Kritik sangat berperan pada mewujudkan dinamika ilmu pengetahuan. Kritik merupakan motif utama bagi pengembangan intelektual. Tanpa kritik, tak ada motif rasional untuk mengubah teori-teori kita. Akan tetapi, dalam kritik biasanya terjadi kontradiksi. Kontradiksi tidak boleh dibiarkan, harus dicari solusinya agar mendapat kepastian. Menerima kontradiksi menyebabkan kritik berhenti dan membawa kejatuhan. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.